4. Palapa Ring Timur. Selain sukses membangun infrastruktur fisik, Jokowi juga berhasil melakukan pembangunan di bidang komunikasi. Tepatnya melakukan pembangunan Palapa Ring Timur, proyek besar negara yang dibagi menjadi 3 bagian, Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur yang mencakup wilayah NTT, Maluku, Papua Barat, Papua, dan wilayah pedalaman Papua, di mana pemerintah berhasil membentangkan kabel serat optik sepanjang 4.426 km di laut dan 2.542 km di darat. Keberhasilan proyek ini tentu membuat saluran komunikasi dan jaringan di wilayah timur menjadi lebih baik, sehingga bisa mempermudah masyarakat di wilayah timur untuk mendapatkan informasi, melancarkan bisnis ataupun pekerjaan berbasis online, serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat timur yang selama ini masih memprihatinkan agar tidak menjadi katak dalam tempurung dan memiliki daya saing di era globalisasi. 5. Jalan tol terpanjang Manado Bitung. Banyak yang mengira Papua merupakan daerah yang paling diperhatikan Jokowi. Namun faktanya, justru Sulawesi Utara lah yang banyak mendapat limpahan pembangunan dari Jokowi, bahkan disebut sebagai anak emas dari Jokowi. Salah satunya jalan tol Manado Bitung yang diresmikan pada Februari 2022 lalu. Jalan tol sepanjang 39,8 km ini memangkas waktu tempuh Manado Bitung sekitar 1,5 sampai 2 jam menjadi 35 menit. Secara garis besarnya, jalan tol ini diharapkan mempermudah pengiriman barang ataupun orang dari Manado menuju Bitung dan Pelabuhan Internasional Bitung yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Terlebih di Bitung juga akan dibangun kawasan ekonomi khusus atau KEK. Selain itu, tol ini juga terhubung dengan kawasan wisata super prioritas Manado, Bitung, Likupang. Tak ayal, jalan tol bernilai 5,12 triliun rupiah ini digadang-gadang akan menjadi titik balik kemajuan ekonomi kawasan timur, khususnya Pulau Sulawesi di masa depan. 6. Pelabuhan Raksasa Kijing Kalbar. Satu lagi mahakarya Jokowi yang membuat publik tak berhenti berdecak kagum. Itu adalah Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Pelabuhan yang dibangun dengan dana mencapai 2,6 triliun rupiah sejak tahun 2016 dan diresmikan Agustus 2022 itu merupakan yang terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 500.000 tius dan bisa menampung 8 juta non peti kemas. Menariknya, karena Terminal Kijing dibangun di dekat pantai Kijing, maka dermaganya harus dibuat ke area tengah perairan yang lebih dalam dan tentu harus dilengkapi dengan trestle atau jembatan penghubung antara dermaga dengan daratan sepanjang 3.374 meter, sekaligus menobatkan trestle Terminal Kijing sebagai yang terpanjang di Indonesia, hingga disebut-sebut sebagai pelabuhan rasa tol laut. Selain itu, pelabuhan ini memiliki banyak manfaat, misalnya menjadi tempat distribusi hasil bumi Kalimantan, terutama kalbar seperti bauksit dan minyak sawit ke dalam dan luar negeri. Harus diakui, Jokowi merupakan presiden terbaik Indonesia karena di eranya lah daerah-daerah yang dulunya dipandang sebelah mata bisa mencicipi kemajuan infrastruktur yang selama ini menjadi barang mewah bagi mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!